Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan membicarakan tentang gimana cara kita merawat buah anggur ya, agar bisa dipanen dengan mulus, tanpa burik, tanpa cacat, tanpa pecah-pecah ya. Karena menurut pendapat saya ya, kita lihat ya, ini anggur karnival ya, yang sudah mendekati masa panen ya. Barangkali sekitar 1 mingguan lagi ini udah panen ya. Udah yang sebagian sudah memerah, tapi masih ada sebagian masih agak hijau sedikit ya. Ini juga udah manis. Tadi saya coba icip-icip beberapa, tapi masih manisnya sudah lumayan kuat, tapi masih ada sedikit asamnya karena belum kematangannya, baru kira-kira 90% menurut saya. Nah, gimana nih caranya kita mendapatkan buah yang mulus ya, karena itu merupakan kendala bagi banyak pemula yang bertanam pohon anggur. Termasuk saya juga dulu pernah mengalaminya ya. Punya pohon udah berhasil dibuahkan dan berbunga banyak. Begitu bunganya menjadi buah, mulai besar, buah itu berjamur ya, sehingga akhirnya rusak ya, banyak yang rusak, hancur, burik, akhirnya nggak bisa dipanen ya, dibuang ya, ada puluhan dompol terbuang sia-sia ya. Nah, jadi akhirnya saya punya solusi, jalan keluar ya, untuk membuat buah anggur ini bisa mulus seperti ini sampai dipanen. Karena kesulitan membesarkan anggur yang menjadi beri sampai panen itu sebetulnya menurut saya jauh lebih sulit lagi daripada kita membuat pohon anggur tersebut berbunga ya. Jadi awalnya orang waktu belajar bertanam anggur, mereka gimana sih caranya supaya anggur itu berbunga ya, digunting berbunga, digunting berbunga. Itu selalu. Tapi setelah anggur itu berbunga, ternyata masalahnya belum selesai sampai di situ. Timbul lagi masalah yang lebih sulit ya, ada menangani jamur, menangani buah yang pecah-pecah dan sebagainya. Itu gimana supaya buah itu bisa dipanen dengan baik, itu juga suatu masalah lagi yang lebih sulit ya. Jadi solusinya adalah ya, pada waktu anggur itu mulai berbuah beri, anggur itu sudah mulai bisa disemprot dengan menggunakan fungisida ya, anti jamur ya. Anti jamur dulu saya pakai, di sini ada Amis Tartop ya. Saya pakai biasanya antara 3 tetes sampai 4 tetes yang dicampur dengan air 1 liter ya. Tapi lama-kelamaan saya lihat Amis Tartop mulai kurang berpengaruh ya ke buah anggur dan pohon anggur saya ya. Jadi saya mencari pengganti ya, mungkin jamur itu semakin bisa ya menyesuaikan diri atau sehingga bertahan terhadap Amis Tartop. Lalu saya membeli ini Nimrod ya. Ini saya mendengar ini juga penggunaan Nimrod ini dari seorang YouTuber yang bertanam anggur ya. Dia menggunakan ini ya. Dia bilang katanya ini bagus ya. Lalu saya coba, ternyata betul ini efektif ya. Sehingga sekarang pohon-pohon anggur di rumah saya baik daun maupun buah nggak lagi berjamur ya. Nggak lagi berjamur. Kita lihat di sini ya. Ya, ini batang, ciri-cirinya anggur tidak batangnya ini tangkai buah anggur ini mulus ya, nggak ada jamur ya. Kalau dia berjamur, itu buah semua bakal berjamur ya, dia merambat ke buahnya. Nah ya, dia nggak berjamur. Jadi setelah tiba mulai masanya Verizon, buah anggur ini nggak boleh lagi disemprot dengan menggunakan fungisida, baik Nimrod ataupun Amis Tartop ya, karena ini sudah menjelang dimakan, karena ini punya efek
baik kami startup ataupun Nimrod punya efek sistemik ya. Dia bisa bertahan lama di pohon, di daun anggur ataupun di buah anggur ya. Bisa bertahan hampir 1 bulan ya. Jadi kita nggak boleh yang habis disemprot kita makan ya. Karena ada kemungkinan gitu bisa mengganggu kesehatan atau menyebabkan kita keracunan ya. Nah, jadi begitu dia mulai besar, mendekati veraison, mulai ada sedikit aja perubahan warna, berarti itu kira-kira kita butuh 1 sampai 1,5 bulan lagi untuk dipanen. Itu kita stop menggunakan fungisida untuk buah ya. Jadi saya menggunakan air sabun untuk mengganti Mama Lemon ini ya. Ini Mama Lemon aman ya untuk buah dipakai ya. Di sini kita lihat ada gambar buah ya. Tuh ya. Ini Mama Lemon dengan jeruk limau dan garam ya, ada campurannya. Jadi ini bisa membersihkan buah atau tanaman dari jamur, walaupun dia tidak sekuat Nimrod, tapi untuk buah dia bisa. Kita pakai untuk mencuci buah yang sedang yang sedang veraison tadi ya. Ini kita lihat ya. Ini 1 liter air yang saya masukkan kira-kira 1 sendok teh sabun Mama Lemon nih. Sabun Mama Lemon. Ya. Ini kita pakai untuk menyemprot ini seminggu sekali ya. Sejak dia mulai veraison nih kita semprot pakai ini. Nah, kita mencuci buah anggur ini dengan air yang mengandung Mama Lemon tadi ya. Nah ya. Tanamannya juga disemprot nggak apa-apa ya. Oke, ya. Ini aman ya. Berarti nanti kalau kita panen, ini tinggal dicuci pakai air bersih dan bisa langsung dimakan ya. Nggak seperti fungisida ya. Ini yang saya lakukan sehingga kita lihat ya, buah anggur ini mulus ya. Sekarang kita membicarakan buah anggur yang pecah. Buah anggur yang pecah tuh bukan hanya karena jamur aja, ada juga faktor lain ya. Buah anggur yang pecah itu menurut saya ada 3 faktor yang paling sering jadi penyebab anggur pecah. Yang pertama tadi kita tahu adalah jamur ya. Anggur itu menjadi burik dan lantas pecah begitu dia berjamur. Yang kedua adalah anggur ini sendiri terlalu banyak kena air, mungkin kena hujan yang terus-menerus ya. Sehingga atau terlalu banyak disiram, terlalu banyak air sehingga dia pecah, meledak ya. Kandungan air di anggur ini terlalu tinggi ya. Kalau kita lihat nih anggur ini anggur ini tidak ada atap ya. Tuh. Ya, hanya di pinggiran rumah saya ya. Berarti ada hujan, angin, tampias kena anggur ini. Ya, tapi ini anggur jenis karnival menurut banyak di video saya lihat itu nggak tahan dengan hujan ya. Ternyata di tempat saya ini aman aja dari hujan ya. Nah, walaupun hujan terkena ya, dia baik-baik aja selama saya rajin semprot dengan Nimrod tadi ya, fungisida dan air sabun ya. Air sabun maksudnya tuh dengan dosis ya kira-kira 1 sendok teh untuk 1 liter air ya. Jadi ini aman ya, sehingga dia baik-baik aja ya. Jadi karena pecah karena kebanyakan air hujan, pecah karena jamur, satu lagi adalah pecah karena anggur ini terlalu berdesakan ya. Kita kalau ada beberapa orang yang malas atau mungkin kelupaan menjarangkan buah anggur ketika buah anggurnya masih kecil ya, sehingga berdepet-depetan, ketika sudah besar udah nggak bisa lagi dijarangkan atau dikurangi ya, sehingga dia yang tergencet-gencet dia mulai pecah-pecah ya. Jadi kalau menurut saya itu 3 faktor yang paling sering jadi penyebab anggur itu pecah-pecah, yaitu jamur,
terlalu banyak air atau penyiraman, lantas terlalu berdesakan, ya. Ya kalau misalnya emang kita kelupaan, apa boleh buat, kita ikhlaskan aja dia berdesakan, kegencet, ada yang pecah, ada yang enggak ya, mungkin ada 5 sampai ada 10% lah yang pecah, nggak apa-apa, masih ada 90% bisa dimakan. Ya, nah buat teman-teman pencinta tanaman anggur, kita lihat ya, ini anggur karnival saya ini saya tanam di pot ukuran 50 cm ya, barangkali ada kayak kira-kira media tanaman sekitar 40 liter ya. Tapi kelihatannya cukup bagus ya pertumbuhannya ya. Hanya di sini daun agak putih-putih, ini terkena serangan kutu kebul kemarin ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa saya atasi, udah bersih ya, kutu kebul itu nggak ada lagi ya. Ini ada bercak putih-putih, ini adalah serangan kutu kebul ya. Karena kemarin waktu musim hujan matahari jarang ya, jadi kutu kebul agak lumayan ganas menyerang ya. Nah, saya rasa ini masalah pencucian ini tadi itu udah cukup ya. Ini kita biarkan aja begini sampai dia kering ya, nggak jadi masalah ya. Karena ini air sabun dosisnya kecil ya. Kalau kita terlalu banyak air sabun juga itu berefek jelek ya buat tanaman, karena tanaman ini bisa jadi burik juga kalau air sabun itu melengket terlalu kental ya. Selama ini saya dengan dosis itu ya, 1 sendok teh ke rata ya dengan 1 liter air itu kelihatannya aman ya. Jadi saya rasa cukup ya apa yang saya ceritakan tentang cara memelihara buah anggur supaya bisa dipanen dan tidak pecah-pecah. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, kita ketemu lagi di video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.